Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 42. Pegunungan yang tak berujung tidak lagi tenang saat berbagai ahli berkeliaran. Beberapa dari mereka ada di sini untuk roh penjaga desa batu, sementara yang lain ingin menyelidiki harta gunung. Mereka datang dengan cepat dan berkelompok, jadi Little Lonely Mountain Town dipenuhi orang. Kepala setiap klan tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka semua merasa bahwa pohon willow ini sangat misterius dan memiliki perasaan yang dalam dan tak terukur. Selama beberapa hari terakhir ini, beberapa ahli memasuki kedalaman pegunungan. Mereka ingin melihat objek suci seperti apa yang layak diperebutkan selama lebih dari 2 tahun tanpa henti oleh keturunan kuno ini. Kelompok ahli yang terdiri dari individu-individu dari suku yang berbeda digabungkan untuk membentuk pasukan yang sangat kuat. Mereka menerobos wilayah luar, membantai semua binatang buas di jalan mereka sebelum memasuki jantung pegunungan. Harta macam apa yang menurutmu itu? Untuk dapat bersembunyi selama lebih dari 2 tahun tanpa ditemukan, mungkinkah itu makhluk hidup? Mungkin itu bisa menjadi obat suci yang mampu terbang. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengabaikan untuk membuat beberapa persiapan. Mereka berangkat menuju pegunungan dan masing-masing dari mereka memiliki semacam harapan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, bahkan mendapatkan semacam obat legendaris akan membuat perjalanan ini berharga. Tentu saja, jika mereka melihat sendiri bangkai keturunan archaik yang berjuang sampai mati, hati mereka akan jauh lebih cemas. Tanpa ragu, masing-masing dan setiap makhluk itu adalah harta yang tak ternilai. Tiba-tiba, raungan tumpul bergema dari dalam jantung pegunungan kuno, mengguncang seluruh gunung. Batu-batu besar berjatuhan dan menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Seolah-olah gunung itu meledak. Kami bahkan belum masuk sedalam itu, bagaimana bisa ada raungan yang begitu menakutkan? Semua orang terkejut. Angin kencang bersiul melewati, mengayunkan pohon-pohon tua. Bau yang kuat menyerang hidung semua orang dari dalam hutan, membuat mereka semua merasa jijik. Pada saat yang sama, gelombang aura menakutkan dan jahat menyerang mereka. Tidak bagus, binatang buas itu bergerak. Cepat masuk ke formasi defensif. Seekor beruang berbulu emas bergegas keluar sambil berlari tegak. Tingginya lebih dari 10 meter, dan tanduk besar mencuat di antara alisnya saat ia tiba dengan cepat. Peu! Meskipun tubuhnya besar, itu tidak canggung sama sekali. Kecepatannya sangat cepat saat tiba. Itu membanting telapak tangan ke tanah sebelum ada yang bisa bereaksi. Satu orang yang tidak beruntung langsung tergencet oleh cakar beruang yang seperti kipas menjadi tumpukan daging. Salah satu ahli mengaktifkan tekniknya yang berharga dan menyerang beruang berbulu emas bertanduk tunggal. Teks tulang menyebar dan api berkobar ke bawah menuju beruang. Namun, beruang ini sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengan mereka. Itu melompat lebih dari 20 meter sebelum menghilang jauh dalam sekejap. Tidak bagus, cepat lari. Ini adalah banjir binatang. Semua orang berteriak ketakutan. Beruang itu sangat kuat dan berlari di garis depan. Di belakangnya ada gerombolan besar binatang buas lainnya yang membanjiri seperti hamparan kegelapan yang luas. Hati dan kandung kemih mereka mulai bergetar, tidak heran ada bau yang begitu kuat yang sebelumnya menyerang lubang hidung mereka. Angin panik bersiul melewati, dan sekelompok besar binatang buas maju. Tanah bergetar, dan banyak pohon kuno hancur berkeping-keping. Sekelompok binatang besar melarikan diri dengan keras, meratakan tanah gunung. Mereka berlari dari dalam jantung pegunungan dalam kelompok yang ketat, dan mereka semua sangat kuat. Motorfkar, apa yang terjadi?
Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Semua orang berlari tanpa ragu sedikit pun. Dalam banjir binatang yang begitu besar, bahkan para penguasa klan akan menemukannya untuk melarikan diri. Tidak ada yang berani menghadapi ini secara langsung. Ah! Raungan gemuruh lainnya bergema dari dalam kedalaman pegunungan. Puing-puing terbang ke langit dan puncak gunung mulai bergetar. Batu gunung besar tak henti-hentinya berjatuhan. Situasi yang sangat menakutkan sedang terjadi. Surga. Keturunan kuno. Itu kera iblis. Semua orang berbalik dan secara mengejutkan menemukan bahwa Raja Kera Hitam muncul. Itu diselimuti kabut hitam yang meluap ke langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Itu berdiri tegak di langit dan mengepakkan dua sayap iblisnya yang besar saat melihat ke bawah pada segalanya. Itu adalah Raja Kera yang mengusir kelompok binatang buas ini. Yang lebih mengejutkan orang-orang adalah bahwa keturunan archaik yang kejam ini memiliki salah satu lengannya yang patah, dan hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Matanya mengungkapkan cahaya ganas saat menatap tempat ini. Kelompok ahli melarikan diri secepat mungkin, namun pada akhirnya mereka masih ditemukan. Kera iblis mengepakkan kedua sayapnya dan dengan kilatan petir hitam, itu menimbulkan angin kencang. Puing-puing mulai berjatuhan saat menukik turun dari langit. Orang yang berlari di depan kelompok itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya kehilangan semua ekspresi saat darah mulai mengalir keluar dari kepalanya. Tengkoraknya terbang menjauh dari tubuhnya, dan kera iblis itu membuka mulutnya untuk langsung menyedot semua jaringan otak di dalam kepalanya. Itu tidak berhenti di situ. Tubuhnya tiba-tiba melintas di depan orang lain seperti kilat hitam. Itu adalah kecepatan yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun. Hal. Dengan jentikan ringan jari-jarinya, kepala lain terbang. Itu membuka mulutnya untuk menyedot otak dari dalam tengkorak dan menjilat bibirnya yang merah sebelum akhirnya melepaskannya. Dalam menghadapi kematian, orang yang otaknya dikosongkan mengeluarkan lolongan menyedihkan yang berhenti secara spontan karena semua ini terjadi terlalu cepat. Ah! Semua orang benar-benar ngeri, dan mau tidak mau berteriak untuk hidup mereka. Kepala mereka menjadi mati rasa karena ketakutan, dan tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan keturunan kuno begitu mereka memasuki kedalaman pegunungan. Itu adalah musuh yang sama sekali tidak bisa mereka lawan, dan satu-satunya pilihan adalah lari untuk hidup mereka. Namun, perjuangan ini jelas sia-sia. Kera iblis mulai berkelebat, meninggalkan tempat itu dalam keadaan menyedihkan. Kepala-kepala beterbangan dari tubuh orang-orang tanpa henti saat menikmati kelezatan makanan ini. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Masing-masing dan setiap ahli ini kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Jika penduduk desa batu ada di sini, mereka akan langsung mengenali makhluk itu. Ini adalah keturunan archaik yang berperang melawan Suanni saat itu, namun sekarang, itu bahkan lebih ganas. Banjir binatang sangat mencengangkan karena menghancurkan sebagian besar hutan. Mereka menyatu menjadi tsunami besar dan bergegas keluar dari pegunungan seperti badai. Tidak hanya desa-desa di sekitarnya yang gelisah, bahkan para ahli yang datang dari jauh juga khawatir. Mereka berpikir bahwa sesuatu pasti terjadi di kedalaman pegunungan sehingga begitu banyak binatang ditakuti seperti ini. Dari jauh, bayangan hitam besar muncul. Itu tampak seolah-olah menutupi seluruh pegunungan, dan burung-burung ganas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan dengan kecepatan tertinggi mereka. Banjir binatang buas yang mengerikan. Awalnya, saya pikir tanah yang sunyi dan keras ini tidak memiliki esensi spiritual, dan tidak mungkin makhluk luar biasa akan muncul. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak makhluk ganas. Kepala klan suku Serigala Emas berdiri di atas batu gunung saat dia mengabaikan banjir binatang buas. Alisnya terkunci.
Dewa Serigala Emas berdiri di sampingnya di puncak gunung yang sangat tinggi dan perkasa saat mereka menatap ke kejauhan. Ini adalah keturunan kuno yang mengusir kelompok binatang buas ini. Kepala klan suku Serigala Emas memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, keturunan yang begitu kuat, sepertinya menerima perintah dari sesuatu yang lain. Setelah dia sampai pada kesimpulan ini, dia tiba-tiba terkejut. Itu adalah keturunan kuno. Tidak ada seorang pun dalam jarak yang jauh dari sini yang bisa menandinginya, namun saat ini, itu di bawah penawaran orang lain. Dia mengerti samar-samar bahwa karena kedalaman gunung sedang dievakuasi secara paksa, harta gunung harus menjadi ada. Pada saat yang sama, klan petir dan individu paling kuat dari Great Floating Pool juga mengerti. Mereka adalah yang terkuat di dalam klan masing-masing, dan meskipun mereka mengendalikan suku-suku besar di tanah mereka, saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengklaim harta gunung, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Setelah 4 jam, banjir binatang buas menyebar ke setiap sudut hutan luar. Juga, ini hanyalah banjir binatang pertama. Makhluk terlemah diusir. Jelas ada gelombang kedua. Tanah besar ini tidak akan lagi damai. Para ahli mundur kembali ke Little Lonely Mountain Town karena mereka merasa situasinya menjadi semakin bermasalah. Adegan di pegunungan terlalu menakutkan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk masuk. Lupakan harta gunung, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan bangkai keturunan binatang buas. Kami datang tanpa alasan. Saya tidak pernah berpikir pegunungan ini menakutkan. Kera iblis yang kuat hanya bertugas mengusir binatang buas, dan ini bahkan bukan wilayah terdalam dari pegunungan. Hal tak terbayangkan macam apa yang menurutmu muncul di dalam pegunungan tak berujung ini? Mungkin obat suci atau tulang surgawi dari mitos kuno. Saya tidak tahu, tapi kami membuang waktu kami di sini hari ini. Aku tidak ingin berlama-lama lagi. Saya akan pergi besok, jika tidak, saya mungkin akan mati di sini. Semua orang menjadi putus asa. Banyak suku bergabung bersama untuk mengumpulkan kekuatan besar ini, namun, hasil akhirnya membuat semua orang tidak dapat didamaikan. Benar, di dalam wilayah ini, bukankah beberapa suku terkuat datang ke sini untuk bertarung melawan desa kecil? Apa yang terjadi? Saya dengar mereka menderita kerugian besar. Bukankah ada murid dari suku Serigala Emas dan ahli dari kolam terapung besar di sini? Biarkan mereka berbicara. Little Lonely Mountain Town sedang ramai. Orang asing hampir mencapai jumlah penduduk asli. Suku Serigala Emas, klan petir, dan sejumlah besar ahli lainnya masuk dan menunggu perintah. Desa itu tidak sederhana. Itu menyebabkan kelompok terkuat di tanah yang luas ini mengalami kerugian besar. Apakah kamu membohongiku? Saya tidak berpikir itu mungkin. Suku Serigala Emas dan kolam terapung besar adalah kelompok aristokrat. Apakah mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah tanpa batas ini? Tak satu pun dari mereka bisa mempercayainya, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Dentuman dingin bergema, dan seorang ahli dari suku Serigala Emas datang. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan dia berbicara dengan mata sedingin es. Desa itu hampir selesai. Mereka akan dihapus dari keberadaan. Dia sangat percaya diri karena Dewa Serigala Emas dari sukunya datang bersama mereka. Ini adalah roh penjaga terkuat dalam lingkar 50.000 li, dan itu sudah hidup untuk waktu yang lama. Tuan klannya mungkin bukan ahli nomor 1 di area ini, tetapi Dewa Serigala Emas ini pasti bisa menjadi roh penjaga klan mereka. Semua ahli terkejut. Suku Serigala Emas menanamkan metode gemuruh seperti itu, bagaimana mungkin desa bisa menolak? Di dalam pegunungan, raja-raja keturunan kuno tinggal di sana. Suku kami tidak memiliki metode untuk memperebutkan harta gunung. Namun,
membasmi desa yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi tidak akan membutuhkan banyak usaha. Seorang murid dari Great Floating Pool berkata dengan kagum. Belum lama ini, mereka bertemu dengan tragedi besar. Pemimpin mereka serta Jiao Chang menderita kerugian besar. Para ahli yang mereka kirim praktis semuanya dimusnahkan, dan ini membuat seluruh klan mereka marah. Kali ini, ahli terkuat dalam klan mereka datang secara pribadi, jadi bagaimana mereka bisa kekurangan kekuatan untuk memusnahkan desa sederhana? Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Benar. Kami tidak memiliki kesempatan untuk harta gunung, jadi kami akan puas dengan membalas dendam di desa itu. Mereka memperoleh bangkai Suani yang berharga. Bagaimana mungkin sebuah desa sederhana memiliki makhluk suci seperti itu? Kata orang-orang dari klan petir. Ah, Zishan Hou tiba. Pada saat ini, suara kejutan menyapu kota gunung kecil yang kesepian. Matahari ungu bulat menutupi langit. Itu 3 kaki di atas tanah saat bergegas melewati bagian depan Little Lonely Mountain Town, langsung menuju ke arah Stone Village. Meskipun dia lewat seketika, aura mengerikan yang mengikuti di belakang membuat semua orang bergidik. Terlepas dari keluarga tersembunyi, klan awan, artinya kekuatan dari istana awan surgawi yang misterius, semua orang tahu bahwa dalam lingkar 50.000 li, Zishan Hou adalah ahli nomor 1. Bahkan dia datang. Mungkinkah dia juga ingin membasmi desa tanpa nama ini? Pakar nomor 1 datang. Jika dia mengambil tindakan, mungkin hanya klan petir, roh penjaga suku serigala emas dan beberapa orang lainnya yang bisa melawannya. Surga. Ini sebenarnya Zishan Hou. Mari kita cepat melihat dan melihat apa yang akan dia lakukan. Pakar lain terinspirasi karena kekuatan tertinggi ini jarang beraksi. Namun, setiap kali mereka pindah, tsunami besar akan terjadi. Kepala klan bergerak, dan tentu saja itu untuk meratakan desa itu. Mereka menyinggung klan kami, Tuan. Seorang anak muda dari klan Gunung Ungu berkata dengan bangga. Jika Zishan Hou bergerak, siapa yang bisa melawannya? Kalau dia benar-benar habis-habisan, kelompok itu pasti akan padam, kata beberapa orang sambil menghela napas. Mereka telah mengalami ini sejak lama. Di masa lalu Zishan Hou secara pribadi memusnahkan suku-suku yang kuat. Tepatnya pada saat ini, orang-orang dari klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semuanya tampaknya bertindak sesuai aturan saat mereka bergegas ke hutan. Segera setelah itu, orang-orang dari klan Gunung Ungu mulai pindah juga. Beberapa klan besar sebenarnya bergerak ke satu arah. Apa target mereka? Desa Batu. Mereka tidak bisa mendapatkan harta gunung, jadi mereka pergi untuk memusnahkan desa itu. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Untuk benar-benar pergi sejauh membuat beberapa klan besar bertindak melawan mereka dan bahkan membuat 4 raja klan datang, desa pegunungan ini benar-benar tidak sederhana. Tak sedikit orang yang terkejut. Gunung Ungu, kolam terapung besar, klan petir, dan orang-orang suku serigala emas pindah dengan tertib. Ini adalah kejadian langka, dan ketika orang mendiskusikannya, mereka semua menjadi bersemangat. Ini benar-benar perang yang mengubah cuaca. Ahli nomor 1 negeri itu Zishan Hou, Dewa Serigala Emas Roh Penjaga nomor 1, serta beberapa penguasa klan lainnya dari suku-suku besar semuanya datang. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran yang sengit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.